Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faisal Virus. Video kali ini kita lanjutin ya permasalahan motor yang susah di starter kemarin. Yang ternyata masalahnya itu di motor saya ada di sambungan kabel injektor yang putus. Dan setelah disambung kabel injektornya itu motor udah mau nyala ya. Karena kemarin motornya bermasalah nggak bisa starter, saya itu pesen ini ya. Pesen relay starter nih guys. Karena udah saking frustasinya si motor gak mau nyala ya. Kemungkinan terakhirnya itu ya dari relaynya juga ya. Karena di video sebelumnya itu udah seharian benerin atau ngoprek si Aerox tetap aja nggak nyala. Akhirnya ya udah mungkin ini relaynya yang bermasalah. Begitu malam dicek ternyata kabelnya yang putus ya. Itu kerjaan yang sia-sia banget. Masalahnya hanya di kabel injektor yang putus. Tapi udah kepalang kebeli juga nih sekarang. Si relaynya kita akan cobain ya. Ini masih pakai relay yang lama. Tapi oh ya, itu relaynya saya kemarin itu ini ya diakalin ya. Makanya bisa normal lagi juga nih. Salah satunya coba saya cabut dulu. Relaynya. Nah ini untuk relay yang ini nih 5 kakinya kemarin saya bongkar, terus saya amplasin dan dilem lagi nih. Bisa kelihatan ya bekas keletekannya. Habis ini dia normal nih di starter, gak susah kayak kemarin. Makanya kemarin dugaannya banyak banget ya, relay ganti, CKP ganti, padahal kabel injektor putus sampai ini pun dibongkar tuh. Kayak gini nih. Wah bener-bener abis-abisan. Oh harusnya jangan dilepas dulu nih. Ini pakai yang ini normal ya. Kita pasangin lagi aja. Ntar saya pasangin dulu ya. Nah ini relaynya udah terpasang ya. Relay originalnya. Kita nyalain. Sebagai pembuktian kalau relaynya itu masih agak normal. Oke. Itu untuk kondisi relaynya. Sebelumnya pun saya pernah bahas masalah relay ini pada saat motor kena kode 46. Makanya kemarin saya juga pesen 2 walaupun nggak original ya. Original sebenarnya murah ya. Murah kalau kita pakai yang tipe Aerox 2020. Tapi mahal kalau Aeroxnya 2017. Nyari ke bengkel adanya yang kode 2 PH sama buat yang Aerox 2017 atau Aerox Old atau untuk Aerox Old ya untuk yang 4 kakinya yang ini nih sampai debat sama yang punya bengkel akhirnya males saya debat-debatan yaudahlah akhirnya nggak jadi beli ya. Padahal untuk si relaynya juga sama-sama dari Omron ya, tipenya sama. Cuman kalau saya nggak mau yang mahal, yang kode 2 PH itu mahal banget, 125 apa 100 berapa ya, di atas 100. Jadi kalau double beli itu hampir 150 kalau nggak salah. Itu kemahalan. Tapi kalau yang untuk tipe Aerox 2020 ya, itu lebih murah. Yang satunya 59.000, yang satu itu 62.000 kalau nggak salah ya. Jadi cuma 120 ribuan itu udah 2 relay, yang kaki 4 dan kaki 5. Tapi untuk relay itu semuanya sama ya. Mau yang Omron, merek Denso dan lain sebagainya, untuk kaki 4 asal 12 volt, setahu saya itu sama aja. Makanya kemarin saya beli ya yang KW-KW aja lah, yang 13 ribuan kan. Karena waktu itu beli hanya untuk meyakinkan kalau masalahnya itu ada di relay, bukan di kabel yang putus ya, sekali lagi ya guys. Sorry nih, kita bolak-balik bahasnya, karena kemarin saya udah habis-habisan bongkar yang masalah hanya di kabel doang yang putus. Jadi saya belinya yang murah nih, 13 ribuan buat mastiin kalau emang yang bermasalah nggak bisa di starter kemarin itu cuma dari relay. Makanya ini kita akan coba ini, si relay yang udah saya beli murah banget. Apakah bekerja dengan baik atau enggak ya? Akan cabut dulu relaynya.
ini tinggal kita buka aja sih ininya nih, kunciannya. Oke, tinggal cabut doang. Terus kita pasang yang, oh ini kaki 4, berarti relaynya yang satu lagi nih. Nah, untuk yang kaki 4 pakai relay yang kaki 4 juga ya. Alternatif lain buat relay kayak gini bisa pakai relay Honda karena sama-sama ya tegangan 12 volt dan jumlah kakinya pun ada yang 4, ada yang 5. Itu bisa saling tukar ya. Honda Beat, Vario dan segala macamnya itu bisa saling substitusi ya. Jadi jangan terfokus pada satu merek karena semuanya bisa disubstitusi ya guys. Cuman masalah keawetan doang. Kalau kayak gini udah pasti masalah keawetan itu kurang ya, karena mereknya juga nggak jelas. Minimal kalau nggak Omron, Denso itu bisa dipakai ya. Cabut yang ini aja. Oh, ini udah nempel ya. Ini agak susah buat nyabutnya. Harusnya ini kelepas juga nih. Nah, ini udah kelepas ya. Dibuat dudukannya aja sih. Nah, ini untuk relay kaki 5-nya. Nah, ukurannya sama ya. Walaupun mereknya ini nggak jelas, sering nggak kelihatan ya. Ini pakai produk dari KNZ. Tapi secara fungsi ukuran dia sama persis ya. Kalau di mobil kalian pasti tahu yang pakai relay seperti ini tuh kalau nggak buat lampu, buat AC mobil ya. Jadi itu bisa dipakai ya. Kemarin saya juga substitusinya, bukan substitusi, pas nyobain saya pakai relay mobil ya. Cabut dulu relay mobilnya. Kita pasang aja nih. Di kandangnya dia agak sempit, tapi nggak masalah. Gini udah pasang ya. Terus kita akan coba starter. Apakah dia hidup atau enggak ya? Harusnya sih hidup. Oke, motornya hidup ya. Ini pakai relay yang KW dari KNZ. Buat ketahanan saya nggak tahu ya, karena nggak bisa memastikan kalau relay yang murahan itu awet. Tapi kalau emang mau bagus ya pakai yang original ya. Ini Omron made in Japan. Ada juga Omron yang made in China. Nah, kualitasnya nggak tahu tuh yang made in China, tapi kalau yang made in Jepang ini udah terjamin lah. Nah, kemarin salah satu cara yang saya lakukan kayak gini nih guys. Udah dilem lagi ya. Saya bongkar si relay ini, saya bongkarin semua. Kan di sini ada solenoidnya, sama ada kayak switch lagi ya. Itu saya amplas sedikit, terus dipasang, dan motor pun normal ya. Bisa di starter, karena emang masalahnya bukan dari relay, tapi dari kabel yang putus. Nah, ini tinggal nanti kita uji coba lagi ya. Yang jelas alhamdulillah motor saya udah normal. Setelah kemarin memperbaiki masalahnya, diganti injektornya dan dibenerin kabel yang putus. Mudah-mudahan ini normal ya guys. Saya udah capek ngurusinnya kemarin, dari semenjak motor ini mati gak bisa di starter. Akhirnya selama beberapa hari saya pakai X-Red lagi nih ke kantor. Ya walaupun udah bore upan 135 cc, beda tenaga lah dengan yang Aerox pure 155 cc ya. Jadi
sementara waktu si Aerox ini tinggal di rumah ya. Oke guys, mungkin segitu dulu ya video kali ini. Ngebahas lagi setelah perbaikan motor nggak bisa nyala, dan di video ini saya lakukan penggantian relay. Ntar saya review apakah nanti ada perbedaan tenaga atau enggak ya, karena salah satu fungsi dari relay ini juga untuk di kelistrikan, menstabilkan kelistrikan ya. Ntar bahasan lainnya kita bahaslah fungsi relay yang kaki 4, kaki 5 untuk motor fungsinya apa aja. Nanti akan saya bahas lagi di video selanjutnya ya guys. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video dari saya, dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.